Berikutnya saya akan jelaskan lagi, melanjutkan materi. Nah, sebetulnya itu udah masuk di bab 2 nih. Kalau di buku kalian tuh udah masuk di bab 2. Masuk di bab 2. Tapi kita coba lihat ya. Oke, coba lihat dulu. Kok nggak bisa? Belum ada. Bentar ya. Kita coba resume share. Nah, malah ke situ yang di-share. Ya, new share. Oh, udah nih, muncul nih. Nah, kita akan coba pelajari lagi, kita masuk di bab 2 nih. Ya. Jadi kita akan belajar tentang masalah ekonomi, yang tadi saya bilang tentang ada yang namanya kelangkaan, dan ada yang namanya kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Ada juga nanti bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat. Kalau misalkan kayak tadi kondisinya tuh terjadi kelangkaan, apa yang harus kita lakukan? Barangnya mungkin barangnya sedikit, barangnya langka, barangnya sulit, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kebutuhan kita harus tetap dipenuhi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, lalu nanti kita juga akan belajar tentang apa namanya biaya peluang, ada yang membuat skala prioritas, dan bagaimana cara pengelolaan keuangan. Nah, jadi sebenarnya diharapkan setelah kalian belajar di bab 2 ini, yang kalian pelajari ini, ya ini, secara sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, itu kalian belajar nanti untuk bisa menentukan pilihan yang tepat seperti apa. Lalu bagaimana cara mengatasi kalau misalkan terjadi kelangkaan, atau ada kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Lalu nanti kalian belajar untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas ini mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak. Nah, itu harus tahu tuh, harus belajar dari sekarang. Ya, supaya nanti berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Nah, kalian harus mulai belajar dari sekarang tuh untuk mengelola keuangan. Ya, kalau biasanya saya dorong anak-anak sini itu untuk kalau bisa challenge dirinya untuk minta uang jajan itu bulanan supaya bisa belajar mengelola keuangan. Ya. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, yang pertama dulu kita masuk di yang namanya kebutuhan. Nah, jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan, ya. Nah, kita akan belajar ada beberapa jenis kebutuhan, ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari berdasarkan intensitasnya, intensitas itu jadi dia lebih ke apa ya? Penggunaannya atau pemenuhan kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya ada yang disebut kebutuhan primer. Nah, artinya kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Nah, itu ada catatan demi kelangsungan hidup, ya. Jadi benar-benar kebutuhan yang sangat mendasar, sangat-sangat penting dan berhubungan dengan kelangsungan hidup. Kalau tidak dipenuhi, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau kita belajar tentang kebutuhan, kebutuhan sendiri itu artinya apa sih? Nah, kebutuhan sendiri itu artinya adalah segala keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi agar kesejahteraan hidup mereka tercapai. Nah, itu yang disebut kebutuhan. Nah, apa aja yang termasuk kebutuhan primer? Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makan. Terus apalagi? Pakaian, sama tempat tinggal, contohnya. Ya, jadi ada istilahnya itu sandang, pangan, dan papan. Nah, itu sandang, pangan, dan papan. Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, ini kebutuhan primer manusia nih. Ya, kamu bisa bayangin lah kalau misalkan manusia nggak makan gimana? Nggak akan bisa bertahan hidup dia. Bisa puasa, maksimal juga puasa berapa hari sih kita manusia ini nggak bisa makan, nggak makan sama sekali kan? Nah, pakaian, nah ini juga kebutuhan. Masa kalian pergi-pergi sehari-hari
nggak pakai pakaian, nggak pakai baju, ya kan? Nah ini juga kebutuhan primer yang harus dipenuhi dulu nih, kebutuhan dasar yang dipenuhi dulu nih. Makan, setelah makan terpenuhi, baru akan kita bicara masalah pakaian dan tempat tinggal. Ya bayangin lah, kalau misalkan kalian nggak punya tempat tinggal gimana? Ya kasihan juga kalau kalian pernah ngeliat tuh di jalan-jalan ada istilahnya itu manusia gerobak yang dia tinggal di gerobaknya, pinggir jalan, di emperan toko. Nah, bayangin lah kasihan lah gitu kan. Nah, tapi ya itu memang kebutuhan harus dipenuhi dulu nih kebutuhan primer ini nih. Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, lalu berikutnya adalah berdasarkan intensitasnya itu selain kebutuhan primer, itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap. Jadi istilahnya ini setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru, nah ini boleh nih memenuhi kebutuhan selanjutnya atau kebutuhan primer. Contohnya kalau di gambar itu ada sepatu, mungkin tas. Nah ini kebutuhan sekunder. Nah, jadi tempat tidur, meja, kursi, peralatan rumah tangga lainnya tuh radio, TV, buku, alat tulis, komputer dan sebagainya. Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer dulu demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi tetap yang namanya manusia itu yang harus dikejar pertama, yang harus dipenuhi duluan adalah ini nih, kebutuhan primer dulu. Karena ini mempengaruhi kelangsungan hidup nih. Ya. Nah, baru setelah kebutuhan primernya terpenuhi, nah boleh nih kebutuhan berikutnya. Ya, pelengkap. Artinya ya untuk menunjang, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya. Nih. Makanya kan kalau misalkan contoh nih, kalian beli sepatu, kan nggak tiap hari kalian beli sepatu. Ya, beli sepatu paling kalau udah rusak, udah nggak layak pakai, baru beli sepatu kan. Nah, kalau makan kan harus tiap hari. Mungkin sehari ada yang 3 kali kalian makan, ada yang mungkin kalian makan sehari 4 kali, 5 kali, ada kan? Nih contoh tas lagi, tas ini ya nggak tiap hari beli kan? Tas sekolah kalian juga nggak tiap hari beli istilahnya kan? Kalau udah rusak atau udah nggak layak pakai baru dibeli. Nah, kalau yang primer ya ini makan ya sehari harus makan. Ya, istilahnya artinya kalau orang itu memang nggak punya uang sama sekali pun tetap harus makan kan istilahnya gitu kan. Berusaha untuk cari makan dulu. Dan pakaian, iyalah kalian nanti pergi-pergi keluar rumah atau di dalam rumah masa nggak pakai pakaian ya juga ya, sama tempat tinggal. Yang tempat tinggal ini ya nggak harus mewah kayak gini lah ya. Yang penting ya nama tempat tinggal itu nyaman, terus ya pokoknya untuk melindungi, istilahnya melindungi kita dari panas, dari hujan. Nah ini tempat tinggal. Entah itu tempat tinggalnya mungkin masih belum punya sendiri nih. Mungkin juga orang tua kalian tempat tinggalnya masih pindah-pindah, masih ngontrak, masih sewa sana sini, ya nggak masalah. Yang penting kebutuhan primernya terpenuhi dulu. Nah baru berikutnya ke kebutuhan sekunder. Nah yang ketiga itu ada yang disebut kebutuhan tersier. Nah ini disebut kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah dipenuhi. Ya, jadi contoh di sini nih, contohnya mobil mewah nih, perhiasan nih, diamond, jewelry, atau mungkin tempat tinggalnya nggak cuma di rumah, tapi pengen punya villa yang mewah. Nah, ini kebutuhan tersier mewah. Contoh lagi mungkin TV layar yang besar 52 inch gitu, itu kebutuhan mewah tuh. Atau mungkin juga iPhone terbaru tuh yang 25 juta tuh. Nah, itu kebutuhan tersier tuh. Ya, jadi ada 3 jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Artinya intensitas di sini adalah seberapa sering kita memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dari 3 ini sebetulnya kita belajar yang namanya skala prioritas tadi. Saat kita ada kebutuhan, nah mana yang harus dipenuhi duluan nih? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau tersier. Karena kalau kalian tidak bijak, karena kan kita salah satu kalian belajar ilmu ekonomi, itu kan menjadi orang yang bijak.
Orang yang bisa memilih dengan baik tuh. Lebih bijaksana, lebih wise, terus bisa saving banyak dan sebagainya. Nah, ini harusnya kalau orang yang sudah mengerti, sudah tahu tentang kebutuhan ini, pasti akan memenuhi kebutuhan primer dulu. Yakin ini. Secara logika iya. Ya. Lalu setelah itu masuk di kebutuhan sekunder. Lalu ada di tersier. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ini ya kenyataannya, ada orang dia karena pengaruh, ya ada lagi pengaruh ya, dia di sisi pengaruh dari gaya hidup, dari mungkin pergaulan yang kurang tepat, dia tidak memikirkan kebutuhan primer dan sekunder dulu. Dia malah memiliki kebutuhan tersier. Contoh, karena dia bergaul, dia pengen dihargai, pengen diakui oleh teman-temannya. Oh, dia teman-temannya pakai mobil mewah, dia beli mobil mewah. Juga padahal mungkin beli mobil mewah ini juga akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sekundernya, kebutuhan primernya pun mungkin terganggu. Nah, ini ya, ada orang seperti itu, ada. Dia punya mobil tapi istilahnya maaf kata gitu, masih tempat tinggal aja masih sewa. Ya kenapa uang beli mobil itu kenapa nggak untuk dibeliin tempat tinggal aja kan, logikanya gitu kan. Ini lebih penting dibanding mobil mewah. Ya, kalau misalkan seseorang itu dia tinggal aja masih sewa, masih ngontrak, masih belum punya rumah sendiri lah istilahnya gitu kan. Tapi dia malah beli mobil mewah atau beli mobil yang harganya mahal. Ya untuk apa? Berarti dia tidak tahu prioritas tuh. Cuma karena gaya hidup tadi, cuma karena pengen diakui sama orang lain, kalau mau pakai mobil ini, mobil merek tertentu, mewah, orang kaya. Gitu. Padahal sebenarnya mungkin tempat tinggalnya biasa. Nah, ini yang jadi salah prioritas, salah memenuhi kebutuhan ini. Ya, nah jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, nah makanya lebih baik tadi kalau daripada dia beli mobil mahal-mahal, kenapa seharga mobil itu kenapa nggak dibeliin sebuah tempat tinggal atau rumah? Enak punya tempat tinggal sendiri, nggak usah pindah-pindah sewa ke sana ke sini kan. Nah, itu pada kenyataannya seperti itu. Ada juga ya seperti itu, orang yang tidak bisa punya skala prioritas ya seperti itu. Salah satu faktornya adalah dari pergaulan, dari teman, dari lingkungan, atau mungkin dari dalam diri dia sendiri. Mungkin dia merasa tidak dihargai oleh teman-temannya, atau dia pengen merasa pengen dilihat oleh orang lain, atau mungkin ada juga pemahaman yang salah sih sebetulnya. Ada orang tuh merasa percaya diri kalau pakai barang-barang yang bermerek. Ada orang-orang seperti itu memang. Tapi kan sebetulnya itu salah. Sedangkan kalau kita belajar dari ilmu ekonomi, dari konsep ilmu ekonomi, sebetulnya itu kan salah. Ya, kita harus tetap melihat bahwa kita harus menjadi lebih hemat, lebih bijak dalam menentukan sesuatu, termasuk dalam memilih kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kita dan sebagainya. Malah kalau kita bicara masalah keinginan dan kebutuhan, ya kita juga harus penuhi yang namanya kebutuhan dulu, bukan keinginan. Keinginan kita semua pasti ini semua nih mau nih, pengen punya mobil mewah, punya perhiasan, punya villa mewah, itu kan keinginan. Tapi ini belum tentu jadi kebutuhan kita, ya. Nah, jadi kita belajar pagi ini tentang yang namanya kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ini diurutkan dari pertama, makanya pertama itu primer, sekunder, tersier. Jangan dibalik ya. Ini urutannya memang seperti ini. Jadi kalian tahu nih sekarang nih, saat kalian mau memenuhi kebutuhan, nah ini ingat nih, kebutuhan primer dulu yang harus dipenuhi. Setelah selesai, baru ke sekunder, dari sekunder ke tersier. Ya, boleh kalau memang masih ada istilahnya masih ada sumber daya lain lebih, setelah kebutuhan primer terpenuhi, kalian mau beli tas boleh, mau beli mobil mewah juga nggak masalah kalau ada. Ya, tapi ingat kebutuhan primer ini harus dipenuhi pertama kali. Nah, itu. Jadi cukup hari ini ya. Udah less than 1 minute. Jadi cukup untuk hari ini pembahasan tentang worksheet sama tentang kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nanti di pertemuan berikutnya jangan lupa kita kuis, baru saya lanjutkan lagi di materi lanjutannya.
Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu di hari Kamis. Oke, thank you.